Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefi Olivia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram fishbone dengan studi kasus penurunan peminat pada bisnis kue rumahan. Yuk. Kelompok ini beranggotakan Nadia Susanti Hasibuan sebagai penyusun materi dan Stefi Olivia sebagai orang yang mempresentasikan materi. Dengan mata kuliah analisa proses bisnis dengan dosen pengampu Bapak Tukino Eskom MMSI. Oke, kita masuk ke pengertian diagram fishbone. Diagram tulang ikan atau fishbone diagram adalah salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis penyebab dari suatu masalah atau kondisi. Diagram ini sering juga disebut dengan diagram sebab akibat atau cause effect diagram. Fishbone diagram ditemukan oleh Profesor Kaoru Ishikawa, seorang ilmuwan Jepang yang merupakan lulusan teknik kimia Universitas Tokyo pada tahun 1943. Oleh karena itu, diagram tulang ikan ini juga kerap disebut dengan nama penemunya, yaitu diagram Ishikawa. Oke, selanjutnya ada fungsi dari diagram fishbone. Yang pertama, memfokuskan individu, tim, atau organisasi pada permasalahan utama. Yang kedua, memudahkan dalam mengilustrasikan gambaran singkat permasalahannya. Yang ketiga, menentukan kesepakatan mengenai penyebab suatu masalah. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan penjualan pada bisnis kue rumahan. Yang pertama, ada dari faktor internal, yaitu ada kualitas. Nah, di kualitas itu ada penurunan kualitas kue rumahan yang disajikan. Yang kedua, ada dari variasi, keterbatasan variasi kue yang ditawarkan. Dan juga ada harga, penetapan harga yang tidak sesuai dengan nilai atau persaingan di pasar. Nah, faktor kedua ada dari bahan baku. Kualitas dari bahan baku yang digunakan dalam pembuatan kue rumahan dan kurangnya keterampilan dalam mengolah bahan baku menjadi kue berkualitas. Faktor ketiga yaitu promosi. Kurangnya upaya promosi yang efektif untuk memperkenalkan dan memasarkan kue rumahan. Dan tidak adanya respon yang cepat atau tanggap terhadap pertanyaan atau permintaan pelanggan. Oke, dari faktor-faktor permasalahan yang saya sebutkan tadi, di sini kita buatkan diagram fishbone-nya dengan permasalahan atau dengan problem utamanya yaitu penurunan peminat kue rumahan. Oke, selanjutnya ada solusi dari permasalahan penurunan peminat pada penjualan kue rumahan, yaitu tingkatkan kualitas produk. Di dalam peningkatan kualitas produk ini, gunakan bahan baku yang berkualitas untuk menghasilkan kue rumahan yang lezat dan menarik. Perhatikan rasa, tekstur, dan tampilan kue agar memenuhi harapan pelanggan. Lakukan uji coba dan pengembangan terus-menerus untuk memperbaiki kualitas produk Anda. Yang kedua, diversifikasi variasi kue. Tawarkan berbagai variasi kue dengan berbagai rasa, bentuk, dan ukuran. Berikan pilihan kue yang menarik untuk memenuhi selera beragam pelanggan. Dan buat kue khusus untuk acara atau perayaan tertentu yang menarik minat pelanggan potensial. Yang ketiga, evaluasi harga dan penetapan harga yang kompetitif. Di dalam evaluasi harga ini, tinjau harga kue Anda dan bandingkan dengan pesaing di pasar. Pastikan harga yang kamu tetapkan itu sesuai dengan nilai produk dan dapat bersaing dengan penawaran serupa di pasar. Dan berikan promosi atau diskon untuk menarik minat pelanggan baru atau menjaga pelanggan setia. Oke, solusi yang keempat, perhatikan kualitas bahan baku. Pilih bahan baku yang berkualitas tinggi untuk menghasilkan kue yang lezat. Jalin kerjasama dengan pemasok yang dapat menyediakan bahan baku segar dan berkualitas. Lakukan pengawasan ketat terhadap bahan baku yang kamu gunakan untuk produksi kue. Yang kelima, tingkatkan keterampilan dan kreativitas. Tingkatkan keterampilan dalam membuat kue dengan mengikuti pelatihan atau kursus yang terkait.
Tawarkan kue-kue spesial atau kue khusus yang tidak banyak tersedia di pasaran. Eksplorasi teknik baru, resep inovatif, atau desain kue yang menarik untuk menonjolkan keunikan pada produk Anda. Dan solusi terakhir, perkuat promosi dan komunikasi. Gunakan media sosial atau situs web atau platform online untuk mempromosikan kue rumahan Anda. Berikan informasi yang lengkap tentang produk, harga, dan kontak Anda untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan. Dan yang terakhir, pertahankan interaksi yang aktif dengan pelanggan melalui tanggapan yang cepat, tanggapan positif, dan layanan pelanggan yang baik. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.